Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah pesan-pesannya kita hanturkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diri salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita kembali akan membahas kitab yang kedua dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, masih dalam bab yang pertama, babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Bab pembahasan tentang sabdanya Rasulullah yang berbunyi Islam itu dibangun atas 5 pilar. Maka oleh sebab itu pula Imam Al-Ghazali pada bab ini menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip dasar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beberapa prinsip dasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari dan sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yang namanya iman itu qaulun wa fi'lun, ya, perkataan atau ucapan dan perbuatan. Nanti diperbaiki prinsip ini oleh para ulama kemudian dengan menambahkan satu lagi variabel namanya tasdiqun. Jadi iman itu 3 variabel utamanya. Yang pertama tasdiqun, dan itu kerjaannya qalbu, maka didefinisikan dengan tasdiqu bil qalbi. Yang kedua nutqun bil lisani, diucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir wal amalu bil jawarih, baru diperbuat dengan anggota tubuh. Itu prinsip dasar daripada iman. Yang kedua prinsip yang juga dijelaskan oleh Imam Bukhari kepada kita, iman itu yazid wa yanqus, dia naik turun, ya, ndak statis tapi fluktuatif dalam grafik, naik terkadang dan kadang-kadang dia turun jauh ke bawah. Ya, bagaimana dia naik? Yazidu bitta'ah, bertambah iman itu dengan ketaatan, dengan kesolehan, banyak melakukan amal-amal yang baik. Dan sebaliknya iman itu berkurang, yangkus, pada saat kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilarang sama Allah. Nah, itu prinsip kedua dari iman. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai membahas beberapa ayat yang menunjukkan yang namanya iman itu fluktuatif, naik dan turun. Ya, sampai pada akhirnya subuh ini kita lanjut balik di antara ayat itu wa qauluhu, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Pada saat setiap kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ayat Al-Qur'an, para sahabat itu saling bertanya antar sesama mereka. Apa pertanyaan mereka itu? Ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang makin bertambah imannya dengan turunnya ayat barusan? Itu cerita Allah direka ulang sama Allah tentang kebiasaan para sahabat dalam merespon ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Apa bentuk conversationnya atau tanya jawab di antara mereka? Ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Fa ammal ladzina amanu, Allah kemudian menjelaskan faktanya, kata Allah, adapun orang-orang yang beriman faktanya fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Setiap kali turun pada mereka ayat Al-Qur'an, bertambah iman mereka dan mereka kelak akan mendapatkan berita gembira. Ini selaras betul ya dengan ayat di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, ada vibrasi, ada getaran di dalam hati mereka. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, kalau dibacakan, ya apakah dibaca itu berulang-ulang, ayat yang sudah turun diulang lagi oleh Nabi Muhammad bacaannya kepada mereka, atau bahkan ayat baru turun, kalau Nabi Muhammad bacakan ayat itu untuk pertama kali kepada mereka, zadathum imanan, bertambah iman mereka. Itu ciri-cirinya Allah bilang dalam Al-Qur'an. Tapi juga dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina kafaru fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang kafir dengan turunnya ayat Al-Qur'an yang baru bukan bertambah keimanan tapi bertambah kekufuran mereka. Kan kalau dulu misalnya baru turun kepada Nabi Muhammad 1000 ayat misalnya ya, dari 6000 sekian ayat Al-Qur'an yang baru turun kepada Nabi Muhammad misalnya 1000. Nah, besok turun ayat 1001. Berarti kan mereka menentang lagi. Sudah ditentang 1000 ayat. Nah, turun satu lagi ayat, berarti sudah menjadi 1001. Turun lagi ayat 1002, 1003, 1000. Jadi pertentangan mereka orang-orang kafir ini, setiap kali turun ayat Al-Qur'an baru makin banyak yang dia tentang. Maka Allah kemudian mengatakan juga dalam Al-Qur'an, setiap kali turun ayat maka kekafirannya orang kafir makin bertambah. Kenapa? Makin banyak objek ayat yang dia tentang ya, makin sedikit ayat ya makin sedikit pula kekafirannya. Nah, salah satu ukurannya Bapak Ibu, nah di sini di dalam ayat ini salah satunya apa? Senang apa tidak senang mendengar bacaan ayat Al-Qur'an itu menjadi indikator kita ini imannya baik apa enggak. Kalau kita termasuk orang yang senang mendengar Al-Qur'an, senang membaca Al-Qur'an, nah itu indikatornya baik. Tapi kalau sebaliknya ada masalah dalam diri kita itu. Wa qauluhu jalla dzikruhu, begitu juga firman Allah pada ayat yang lain, fakhshawhum fazadahum imanan. Mereka yang beriman itu diantaranya selalu takut ya, kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan Allah, maka Allah itu sambil menyindir ya kayaknya di dalam Al-Qur'an itu mengatakan gimana? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa dirinya aman dari datangnya ujian, dari datangnya cobaan dari kami pada saat mereka malam hari rebahan istirahat? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman dari sentuhan cobaan Allah Subhanahu wa taala pada saat siang hari? Mereka sedang bermain-main, wahum yal'abun, sedang bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa bisa selamat dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul kafirun. Tidak pernah merasa dirinya bebas dari ancaman-ancaman Allah kecuali hanya orang kafir. Jadi kalau Bapak Ibu ada rasa takut, alah saya nggak beranilah ini, ada takutnya, itu tanda iman ada dalam diri kita. Maka ayat ini bilang fakhshawhum fazadahum imanan. Jadi pada saat kita takut untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilarang sama Allah, nah disitulah ada iman. Tapi pada saat kita tidak takut lagi, tidak ada pikiran apapun tentang konsekuensi dari perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kita lakukan, iman tidak ada di situ. Ya gampangnya seperti itu kata Allah.
Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi orang-orang yang selalu berbuat baik tidaklah bertambah dalam diri mereka kecuali iman dan keselamatan. Bapak Ibu, banyak amal soleh, insya Allah baik-baik saja kita itu. Maka selain yang bertambah iman juga keselamatan. Tapi kalau kita banyak amal jahat, ya iman tidak ada, selamat juga enggak. Ya, ini logika terbaliknya yang diajarkan oleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya iman itu bertambah dengan perbuatan taat dan kemudian nurun dengan perbuatan maksiat. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, di antara prinsip iman selanjutnya itu wal hubbu fillah wal bughdhu fillahi minal iman. Orang yang senang sama orang lain karena Allah maupun benci seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga tanda-tanda orang beriman. Ini bisa kita lihat betul Bapak Ibu dalam kehidupan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu kadang-kadang mencintai tanpa alasan, tidak kenal ya, tapi suka saja. Kalau kita lihat misalnya ya dalam struktur masyarakat Arab jahiliyah, Buddha itu kasta yang paling bawah, sangat hina Buddha itu. Buddha itu kalau dalam kitab-kitab fikih ada dua kiasnya. Apakah Buddha itu sama dengan hewan? Apakah Buddha itu apakah Buddha itu sama dengan benda? Itu kiasnya seperti itu, Pak. Jadi kemudian dalam memperlakukan Buddha itu kita harus bersikap seperti apa? Kita orang merdeka ini sikapnya seperti apa sama Buddha? Apakah memperlakukannya sama dengan hewan atau memperlakukannya sama dengan benda? Jadi kan hina betul. Buddha itu hina betul dulu di tengah-tengah masyarakat Arab. Bahkan di dalam Islam itu ada, ya karena ya dulu di masa jahiliyah dekat dengan awal-awal masa Islam, kemudian diistilahkan di dalam Islam itu ada yang namanya al-ammah, budak perempuan yang kemudian melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan laki-laki merdeka. Itu kata Rasulullah, kelak tanda-tanda akhir zaman itu banyak anak yang lahir dari rahim seorang wanita hamba sahaya, padahal bapak biologisnya ini adalah orang merdeka, namanya al-ammah. Pada saat ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah kan jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang bertanya atau yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Kemudian Jibril minta, fa akhbirni an amaratiha. Sudah, kalau seperti itu kasih tahu tanda-tandanya. Salah satu tanda yang disebut oleh Nabi Muhammad pada hadis itu, antalida al amatu rabbataha. Kelak di akhir zaman itu banyak sekali wanita-wanita hamba sahaya melahirkan anak dari tuan mereka. Ya, maksudnya apa? Laki-laki merdeka menyetubuhi perempuan hamba sahaya, dari hubungan itu kemudian lahir anak, yang anak ini nasabnya mengikuti bapaknya, bapak biologisnya. Karena bapak biologisnya orang merdeka, maka status anak ini juga merdeka, ngikut sama bapaknya. Terus bagaimana pola hubungan dia dengan ibunya yang hamba sahaya? Nah, di dalam kitab fikih Bapak Ibu dijelaskan, tidak ada yang namanya konsep birrul walidain. Jadi anak itu kan merdeka, sedangkan ibunya hamba sahaya. Si anak itu boleh kembali memperbudak ibunya itu. Ya kenapa? Karena ibunya hamba sahaya, dia merdeka. Kalau birrul walidain kan berbakti kepada orang tua. Masa orang merdeka berbakti kepada orang tua yang hamba sahaya? Kan enggak masuk itu hitungannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Struktur sosialnya rusak betul. Perbudakan itu membuat struktur sosial hancur di tengah masyarakat, atau kasta ya. Kalau di dalam Hindu kan ada namanya kasta ya, Brahma, Ksatria, Sudra, itu ada kasta. Sistem kasta itu rusak betul. Tapi dulu kalau kita lihat di zaman-zaman awal Nabi Muhammad berdakwah, para sahabat bahkan sangat sayang sama kaum budak gara-gara iman ini, Pak. Mereka respect kepada Bilal bin Rabah. Sebabnya apa? Kalau kita lihat struktur sosial mereka kan seharusnya orang-orang Arab ini tidak akan pernah memberikan kedudukan kepada seorang yang bernama Bilal bin Rabah. Tapi karena faktor iman,
Ya, masalah-masalah sosial itu disingkirkan. Ya, Bilal bin Rabah punya posisi mulia selalu di samping Rasul. Bahkan kata Bilal bin Rabah, aku tidak pernah merasa lebih mulia daripada peristiwa Fathul Mekah. 8 tahun sebelumnya Bilal bin Rabah masih disiksa di kota Mekah. Tapi 8 tahun kemudian dia masuk mendampingi Nabi Muhammad. Pada saat masuk Masjidil Haram, Bilal bin Rabah itu di samping kanan Nabi, samping kirinya Abu Bakar. Ya kan, berjalan sebagai pemenang. Sedangkan orang Quraisy yang dulu menyiksanya Bilal bin Rabah pada hari itu jadi pecundang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, dalam prinsip iman yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Bukhari, salah satunya adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Kita senang sama seseorang karena Allah, atau juga sebaliknya benci kepada seseorang karena Allah, itu ciri-ciri daripada iman. Seharusnya orang Arab dengan struktur sosial seperti itu tidak boleh hukumnya senang kepada budak, tidak boleh mereka peduli sama budak. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka sangat apresiatif kepada seorang budak hitam yang bernama Bilal bin Rabah. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya iman. Sebaliknya juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara para sahabat Nabi bahkan membenci bapak kandung mereka. Bapak biologis, bapak kandung mereka dibenci oleh mereka, orang sahabat Nabi. Kenapa? Ya karena iman. Contohnya apa? Hubab itu anak Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, ya, tokoh munafik di kota Madinah pada saat itu. Ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini punya anak namanya Hubab bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik, menampakkan kesolehan, menyembunyikan keimanan, tapi anaknya Hubab ini sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya yang paling setia, yang selalu ikut berperang di dalam barisan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Hubab ini enggak enak hati sama Rasulullah, karena dia mendengar suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memerangi Abdullah bin Ubay yang selalu memunculkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Sehingga Hubab itu mendatangi Rasul, ya Rasulullah, jika betul berita yang saya dapati, yang saya dengar, kalau engkau berniat menghabisi bapak saya, biar saya yang kerjakan. Biar saya yang kerjakan, kata dia. Padahal bapak kandungnya. Itu kan berat Pak sebenarnya, urusan hubungan darah itu berat, karena hubungan darah itu lestari sampai akhir zaman, tidak bisa kita putus hubungan darah itu. Beda dengan hubungan nikah, ada alat pemutusnya namanya cerai atau talak atau fasah atau khulu, ya, banyaklah caranya itu. Tapi kalau hubungan darah itu gimana cara mutusin? Maka kan salah betul ya kalau ada orang ribut, Hanaku anggap nikah saudara Alun gara-gara harta warisan. Enggak bisa itu diputus Pak. Gimana kita enggak anggap darah kita sama darah dia itu detik dari bapak ibu yang sama? Gimana kita memutus hubungan darah itu? Enggak mungkin itu. Tapi bapak ibu dengan urusan iman itu menjadi mungkin. Ya, jadi suatu hal yang enggak mungkin karena alasan iman jadi mungkin. Maka Hubab itu minta izin sama Rasulullah, kalau memang betul berita yang dia dengar Nabi Muhammad ingin menghabisi bapaknya, biar aja dia yang melakukan. Tapi kata Rasulullah, enggak, saya enggak punya pikiran ke situ, enggak punya niat itu. Wala naqtuluhu madumtu fil hayah, saya tidak akan pernah bunuh dia selama saya masih hidup, kata Rasul. Dan itu memang terbukti nanti, meskipun banyak nasihat para sahabat bilang ini sebab semua peristiwa kegaduhan, ketidakstabilan di kota Madinah itu salah satunya gara-gara kerjaannya Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi Muhammad tetap pada prinsip tidak akan membunuhnya, dan Nabi Muhammad tidak mau dikatakan membunuh orang yang mengikutinya sendiri. Nah, itu dibuktikan sendiri sama Nabi, sampai-sampai nanti waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, Nabi Muhammad berkekeh ingin mendoakan keampunan kepada dia. Ditegur kan sama Umar itu. Umar negur, ya Rasulullah, jangan engkau lakukan itu, tidak patut engkau meminta ampun kepada orang yang selalu memprovokasi dakwahmu. Tapi Nabi Muhammad tetap
Tidak peduli nasihatnya Umar. Sampai Allah sendiri yang tegur. Hari itu Allah mengoreksi Nabi Muhammad dan membenarkan nasihatnya Umar. In istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu istighfar kepada dia atau kamu tidak istighfar sama sekali kepada dia, in tastaghfir lahum sab'ina marratan, bahkan kalau kamu istighfar kepada dia sebanyak 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikoreksi. Nah, karena Allah yang koreksi baru berhenti Nabi Muhammad. Tidak jadi pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kemudian waktu balik ke rumah muncul lagi ide, pikiran dalam diri Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak mau menerima istighfarnya saya sebanyak 70 kali kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, saya mau menyolatkan jenazahnya atau setidaknya berdiri pada saat dia dimasukkan ke liang lahat. Datang lagi Nabi Muhammad, balik lagi ke rumahnya, mau sholat. Itu komitmen Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu punya komitmen untuk tidak seorang pun diantara sahabatnya yang tidak dia sholatkan jenazahnya. Itu tercerita Bapak Ibu dalam satu hadis, a'ridu alayya mautakum, tolong kata Rasulullah, ada orang yang mati di tengah kalian, bawa kemari jenazahnya. Ya madum tu baina adhurikum, mumpung saya masih hidup, kata Nabi Muhammad, fa inna salatikum bikum rahmah, karena solatnya saya kepada jenazah kalian rahmat bagi jenazah itu. Ya bagaimana enggak rahmat Pak? Yang doakan Allahumma gfir lahunya Nabi, ya kan? Yang mengamininya Abu Bakar, Umar, Utsman yang mengamininya. Yang solatinya Nabi imamnya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu. Yang bilang itu Nabi. Yang gimana enggak rahmat? Kecuali di masa kita sekarang, imamnya mantan preman, makmumnya masih preman Pak. Itu. Jadi kan rata-rata imam kita ya mantan jahiliyah ya, sama kita juga semua pernah jahiliyah, kecuali Nabi Muhammad yang nggak pernah kena masa jahiliyah, tapi makmumnya masih dalam zaman jahiliyah. Itu amin ya, itu. Jadi nggak ada rahmatnya. Maka Nabi Muhammad minta itu, kalau mayit yang meninggal dunia bawa kemari. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditegur lagi sama Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Nah, ada orang-orang tertentu memang nggak boleh disolatkan Bapak Ibu. Termasuk salah satunya orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanannya. Nabi Muhammad dilarang sama Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Janganlah kamu menyolati orang-orang yang munafik yang meninggal di tengah-tengah kamu. Wala takum ala qabri, dan juga enggak boleh kamu berdiri sebagai tanda penghormatan terakhir. Maka dalam kitab fikih ini pembenarannya. Ini kita belajar fikih dikit. Itu Bapak Ibu, saat mayit diletakkan sampai mayit dikuburkan, makruh tahrim hukumnya kita yang melayat duduk sebelum mayit itu betul-betul tertutup dengan tanah. Maka ayat itu disebut oleh Allah, wala takum ala qabrih, jangan berdiri di kuburannya. Ini kan banyak orang kita datang mengantarkan mayat sampai ke kuburan, yang kerja kan paling 5-8 orang, yang lain sudah duduk-duduk. Itu enggak boleh sebenarnya. Dalam fikih Syafi'i itu sunnahnya itu apa? Berdiri sampai mayat itu direbahkan, kemudian jenazahnya ditutup dengan papan, kemudian tanah ditimbun kembali ke dalam lahat. Setelah itu selesai semua, boleh duduk. Kalau mau talqin ya silakan di situ sambil duduk. Nah, tapi sebelum mayat itu benar-benar berbaring Bapak Ibu, kita makruh hukumnya duduk. Ya, ini fikihnya seperti itu. Karena saya sering itu datang melayat, kok masyarakat pada duduk semua, ini enggak hormat namanya ya. Kan dia pergi untuk terakhir kali Pak, dan enggak akan kembali. Masa gitulah penghormatan kita, kan enggak patut. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa bisa seperti itu? Kita mau melangkahi hal-hal yang sebenarnya dalam sosial nggak bisa. Ya, ini jawabannya karena iman. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Kita senang kepada satu objek karena Allah, atau juga benci kepada satu objek karena Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dulu bacaan kita. Ini ada 15 menit lagi waktu sebelum jam 6:30. Kita pergunakan untuk kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Nggak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita sambung. Oh, enggak mungkin. Kalau ada Ustaz Wardian nggak mungkin nggak ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Di tema kita pagi ini tentang hadis bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Bahwa ditegakkan Islam itu atas 5 pilar. Ya. Seperti yang diberikan oleh dalam sebuah hadis Umar bin Khattab itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Jadi mungkin pertanyaannya ada yang berpendapat ini mungkin mohon bicara mendesak bahwa Islam itu ibarat sebuah bangunan. Katakanlah masjid ini ada fondasinya, ada tiang-tiangnya, kemudian ada ruangannya, kemudian ada atapnya. Jadi beliau berkata bahwa fondasi Islam itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Jadi kita segala sesuatu yang kita bangun di atas itu semuanya harus selaras dengan rukun iman dan rukun Islam kita. Kalau bangunan yang kita bangun bertentangan dengan fondasinya, tidak sesuai dengan fondasi Islam, maka tidak benar bangunan itu. Jadi maksudnya beliau, saya lupa yang menjelaskan ini, apa Amin Rais di Jogja pernah saya dengar bahwa bangunan yang kita bangun di atas dasar Islam itu ada kamar-kamarnya nanti, ada ruang-ruang seperti ini, ada ruang sholat, ada ruang mihrab, ada ruang itu hendaknya. Jadi kalau diumpamakan misalnya kamar-kamar itu adalah bagaimana kita membangun sebuah, katakanlah yang mudah Ipolexos Hankamnas, wawasan Nusantara, ideologinya, politiknya, ekonominya, sosial budayanya, semuanya merupakan kamar-kamar yang harus didasarkan pada fondasi bangunan Islam. Jadi kalau kita bangun ideologi sesuai dengan Islam, bangun politik sesuai Islam, bangun ekonomi sesuai Islam, sosial, budaya, semuanya, tapi pertahanan keamanan juga harus sesuai dengan syariat Islam. Nah ini bangunan Islam. Kemudian harus ada atap. Atapnya itu apa? Kalau nggak ada atap, pasti kita akan kehujanan atau akan kepanasan. Kita perlu ada atap. Jadi atapnya dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bangunan Islam itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka bangunan itu dia cacat atau masih kurang sempurna. Mungkin untuk itu perlu ada sedikit penjelasan tambahan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu cara kita mengelaborasi pemahaman terhadap bunyal Islamu ala khamsin. Banyak caranya, ya enggak apa-apa untuk makin menguatkan pemahaman kita. Ya, kadang-kadang bunyal Islamu ala khamsin itu dikaitkan dengan tata nilai dalam kita bernegara, ya seperti tadi itu kan tata bernegara, ya tata nilai etika kita dalam bernegara ya harus punya struktur itu, ada pondasinya. Kalau pondasinya itu cuma tahan satu lantai, kita buat rumah di atasnya atau beton di atasnya dibebankan untuk 3 lantai, ambruk juga itu, amblas bukan ambruk ya, bahkan jatuh ke bawah itu ya, ekuifaksi rumahnya nanti. Kenapa? Karena
ya, yang namanya pondasinya tidak sesuai dengan apa yang ingin kita tegakkan di atasnya itu, ya kan. Jadi dia harus sesuai dengan pondasinya, itu sah-sah saja ya elaborasi yang diberikan oleh manusia. Jadi kita perlu ingat Bapak Ibu, Islam ini kata para pemikir, para filosof Islam modern itu disebut always characterized by diversity. Jadi yang namanya Islam itu selalu tercirikan dengan banyak dan beraneka ragamnya cara kita memandang. Jadi bohong kalau ada orang bilang Islam itu satu warna aja, itu bukan Islam. Kalau ada orang ingin menyeragamkan pemahaman Islam yang enggak seragam ini, orang itu enggak paham Islam sebenarnya. Oh, Islam itu harus hijau semua warnanya, itu orang enggak paham Islam. Atau sebaliknya, Islam itu harus biru semua warnanya, itu orang enggak paham Islam. Karena yang namanya at-tanawu'at atau beraneka ragam dalam kita mengoperasionalkan Islam itu memang sudah menjadi sunnatullah, ya, sunnahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa Nabi Muhammad mempraktikkan, ya, contoh kecilnya ibadah itu dengan banyak praktik. Kadang-kadang dia kunut subuh, kadang-kadang dia tinggalkan. Ya, memang di settingnya sama Rasulullah agar kemudian kita ini enggak satu cara sholatnya, beda-beda. Itu doa iftitah Nabi itu Bapak Ibu ada 16. Tapi dalam hadis itu Nabi pernah berdoa iftitah dengan 16 versi doa. Tapi oleh mazhab kita Syafi'i diambil satu untuk memudahkan kita. Coba semuanya harus diamalkan, kan repot itu, enggak kelar kita sholat subuhnya itu. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu doa iftitah yang dipilih dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi di luar mazhab Syafi'i mereka pilih Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Berbeda, memang disetting sama Rasulullah berbeda-beda. Nah, itu syahadat yang mau dikaitkan dengan tata negara, silakan saja, enggak apa-apa. Karena memang Islam itu diversity-nya tinggi sekali, keanekaragamannya tinggi sekali, elastisnya tinggi sekali, murunatu fit tasyri', fleksibilitas dalam syariat ini lentur sekali syariat Islam. Maka dia bisa dimaknai dalam bentuk apapun. Oh, mau ditarik dalam tata ekonomi juga bisa Bapak Ibu kita tarik yang namanya syahadat itu ke dalam sistem ekonomi juga bisa. Ya, bukannya ndak bisa. Jadi yang namanya Islam itu sistem ekonominya akomodatif dan distributif. Ya, dia mengumpulkan dan kemudian mesti disalurkan, nggak boleh dipendam sehingga harta itu hanya beredar pada satu orang atau satu kelompok saja. Kalau harta itu beredar dalam satu kelompok kecil saja, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Nah, itu kan bertentangan misalnya dengan prinsip negara keadilan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia, bisa dikaitkan ke situ juga. Maka dalam Al-Quran misalnya muncul ayat kaila takunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Kenapa? Harta itu kalau sudah kita kumpul harus didistributif. Bentuk distributifnya macam-macam. Boleh Bapak Ibu buka usaha, ambil karyawan kita gaji, itu distributif harta namanya. Kita mendistribusikan balik harta kita kepada orang yang kita gaji. Oh, kita tidak punya usaha, dimintanya kita keluarkan zakat, keluarkan sedekah, keluarkan infak, keluarkan wakaf. Tujuannya apa? Ada distributif harta, tidak menumpuk kepada satu orang. Nah, konsep seperti ini kan real terjadi misalnya di Indonesia itu. Yang kaya kan, kekayaan Indonesia itu 70% kekayaan Indonesia berada di kalangan elit. 30%-nya dibagi-bagilah sama rakyat jelata seperti kita ini. Sehingga terjadi kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu tauhidnya nggak ada. Ya, jadi keadilan sosial itu kan berasal dari tauhid. Kalau kita sudah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, gimana Allah perintahkan kita? Allah harus zakat, perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita sedekah. Berarti kan distributif harta itu harus ada. Tidak mungkin kita bisa distributif harta kalau kita cuma cukup untuk diri kita sendiri. Kalau bahasa fikihnya tidak sampai nisab, gimana caranya mau zakat, mau sedekah, mau infak, macam-macam, untuk diri sendiri aja tidak cukup. Oh, maka kemudian dikembangkanlah konsep al-kasab, mencari nafkah lebih
bukan untuk diri sendiri tapi untuk didistribusikan lagi kepada orang lain. Itu konsepnya Imam Ibnu Khaldun ya dalam kitab Muqaddimah. Yang namanya zuhud kata Imam Ibnu Khaldun itu bukan hanya cukup untuk diri sendiri tapi lebih sehingga mencukupkan kepada orang lain. Itu namanya zuhud menurut Imam Ibnu Khaldun. Selama ini kan kita memahami zuhud lebih cukup untuk diri sendiri saja. Enggak, bukan seperti itu. Kalau seperti itu enggak gerak ekonominya, enggak berputar ekonominya. Jadi dia harus cukup untuk diri sendiri dan bisa juga mencukupkan kepada orang lain. Apapun bentuk yang kita pilih, baik itu dalam bentuk tabarruk, charity, kita distribusikan, kita celengkan uang kita ke masjid, kita sedekah dan seterusnya. Atau kita buat usaha, kita ambil karyawan, kita gaji, kita sewa tempat usaha, terjadi perputaran. Itu bisa dikaitkan ke situ ya, bisa dikaitkan ke dalam kehidupan masyarakat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, karena prinsip tadi Islam itu diversity-nya tinggi sekali, keanekaragamannya tinggi sekali, dan kemudian karakternya lentur, murunatu fitasyri, lentur dia itu. Kita bawa kemari bisa, bawa kemari, enggak statis. Kalau statis kita enggak bisa tarik-tarik, ini statis enggak bisa kita tarik. Tapi kalau lentur bisa kita tarik Bapak Ibu seperti karet. Nah, Islam punya karakter seperti itu. Karakter seperti itu banyak kelebihannya dibandingkan kelemahannya. Jadi kelemahannya juga ada. Terutama kalau dimainkan oleh orang-orang yang enggak bersih hati. Ada orang misalnya enggak bersih hatinya, dia mau mempolarisasi Islam. Itu bisa sekali. Islam rentan untuk dipolarisasi ajarannya. Maka jangan heran Bapak Ibu, kenapa banyak orang-orang kita itu untuk memperbaiki citra dia itu paling mudah caranya mengalimkan diri. Ya, mengalimkan diri. Untuk memperbaiki citra itu paling mudah pakai simbol-simbol Islam Bapak Ibu. Ya, maka dia rentan dengan polarisasi. Ya, mau pilkada misalnya pakai peci, pakai serban. Kemarin enggak pernah nampak di masjid. Ya, kenapa? Karena karakter lentur Islam. Kita diminta dalam Islam harus berbaik sangka kan sama orang, apapun keadaannya ya harus berbaik sangka juga sama orang. Semoga orang ini berubah dalam pilkada kali ini kan gitu. Jadi selalu Islam seperti itu. Ya, maka yang paling penting itu kan kata Rasulullah, bagaimana la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu tersampaikan dengan pendidikan yang baik. Ya, sehingga polarisasi itu terhindar. Kalau orang ini pendidikannya baik, enggak tegalah dia kemudian sampai menjual ayat-ayat agama, itu enggak mungkin sampai ke situ. Ya, dia berpolitik ya enggak apa-apa, berpolitik memang harus dalam Islam itu. Ya, tapi tetap mengindahkan etika-etika itu. Nah, itu Bapak Ibu makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi dia luas sekali. Maknanya itu luas sekali, menghiasi semua sendi kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi, dan semua kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cara mengelaborasinya ya terserah kita sendiri. Ya, mau pakai bangunan, mau pakai tubuh. Kalau Imam Al-Ghazali pakai tubuh Pak dalam kitab Kimia Usada. Struktur iman itu sama kayak struktur tubuh. Ada jiwa. Jiwa itu diibaratkan kota ya. Kemudian ada wali kotanya yang menjaga kota agar tertib. Siapa itu? Syahwat. Syahwat itu penting karena dia yang akan menjaga ketertiban dalam kota, dalam jiwa kita. Kemudian ada Satpol PP, ada polisinya. Siapa itu? Gharizatul ghadabiyah, rasa marah yang Allah berikan. Jadi kota ini kalau nggak ada rasa marah, jiwa kita hancur juga. Kena tonjok sama orang kita nggak balas. Jadi ada rasa marah, ada polisinya yang menjaga. Siapa? Satpol PP itu. Ya, kemudian si wali kota ini punya intel, ya punya pasukan yang menertibkan, yang memberikan informasi kepada dia. Siapa? Panca indera. Ada 5 yang kita ketahui. Ya, jiwa kita nggak stabil kalau panca inderanya juga nggak stabil. Nah, kemudian semua itu diatur oleh menteri, namanya akal. Ya, akal itu menteri. Jadi wali kota ini tunduknya ke menteri. Menteri pertanggungjawabannya ke raja. Siapa raja? Kolbu. Tapi Bapak Ibu, kalau manusia dominannya syahwat, keinginannya banyak. Nah, itu wali kota jadi raja di kota itu. Menterinya jadi wali kota. Rajanya jadi menteri, terbalik. Kalau dia pemarah, senang marah-marah aja, kerjaannya marah-marah, maka Satpol PP-nya jadi raja.
Ya, tapi sekali-kali nggak apa-apa kalau kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita marah sesekali nggak selalu, itu nggak apa-apa. Persis kayak dalam rapat lah. Misalnya rapat Pak, kadang-kadang bawahan itu suaranya lebih tinggi dibandingkan pimpinan rapat kan gitu. Nah itu dinamika rapat. Kalau sekali-kali Satpol PP-nya marah terus, atau sekali-kali rasa marah kita lebih dominan daripada kolbu kita, enggak apa-apa itu sekali-kali. Yang penting nanti bagaimana cara menstabilkannya balik. Itu kan cara para ulama untuk mengelaborasi pemahaman supaya kita mudah memahami bunyal Islamu ala khamsin ini Bapak Ibu. Jadi macam-macam caranya, enggak apa-apa itu. Bagi saya enggak apa-apa. Bahkan itu pengayaan semuanya bagi kita terhadap diversity daripada ajaran agama Islam ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut balik. Ya, ini sudah ada beberapa prinsip ya, qaulun, tasdikun, fi'lun wa qaulun. Prinsip pertama, iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Yazid dengan taat, wa yanqus bil maksiat. Yang ketiga al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Senangnya kita seseorang karena Allah atau bencinya kita kepada seseorang karena Allah juga karena iman, itu karena sebabnya adalah iman. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi pengajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.